Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, saya Ali Syafarudin, saya mengajar di SMK Muhammadiyah Kedaung, Kabupaten Cirebon. Untuk media sosial saya bisa diikuti, ada di bawah. Selanjutnya, tujuan video ini dibuat yaitu untuk merefleksikan materi dari seri Semangat Guru 2 bagian keempat, yaitu empati dan perencanaan materi pembelajaran. Isi dari video ini yang pertama mengenai hal apa yang baru saja saya pelajari, hal baru apa saja yang saya pelajari di pelajaran keempat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana lembar aksi membantu melatih empati kita. Kemudian yang ketiga, tips dari saya untuk para pengajar bagaimana meningkatkan empati dalam perencanaan pembelajaran. Kita masuk ke yang pertama, yaitu hal apa saja yang baru saja saya pelajari. Oke, di materi keempat ini saya mempelajari hal baru berkaitan tentang empati. Apa itu empati? Nah, empati merupakan kemampuan memahami perasaan, pemikiran, dan keinginan orang lain. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan secara terpisah, dia tetap menjadi dirinya sendiri. Kita memahami perasaan orang lain, tapi kita tetap menjadi diri sendiri. Tidak memposisikan kita menjadi orang lain tersebut. Baik, selanjutnya ada manfaat dari empati, diantaranya yang pertama dapat mengerti perasaan, pemikiran, dan keinginan orang lain. Kemudian yang kedua dapat menerima orang lain apa adanya karena menyadari akan adanya perbedaan. Yang ketiga dapat memandang suatu keadaan dengan cara pandang orang lain. Yang keempat, dapat mengantisipasi situasi sehingga dapat memiliki atau menentukan sikap yang sesuai. Empati ini berbeda dengan simpati. Kalau empati kita merasakan perasaan, keinginan, pikiran orang lain, akan tetapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kalau simpati kita merasakan perasaan orang lain, pikiran orang lain, keinginan orang lain, dan kita seolah-olah menjelma menjadi orang lain tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih cara melatih empati? Cara melatih empati kita dengan melakukan mendengar aktif, yang mana saat kita mendengarkan curhat seseorang maka harus ada yang pertama kontak mata, sehingga itu menunjukkan bahwasanya kita serius mendengarkan. Yang kedua, respon yang sesuai, kita memberikan respon yang sesuai. Yang ketiga, menghindari gangguan. Gangguan itu diantaranya suara berisik atau bahkan handphone. Jadi ketika mendengarkan tidak sambil mainan handphone. Kemudian yang ketiga, mengajukan pertanyaan jika ada hal yang ingin kita ketahui dari cerita yang kita dengarkan. Kemudian yang kelima yaitu parafrase. Parafrase ini kita mengulangi pernyataan si pembicara untuk meyakinkan informasi yang kita dengar. Kemudian tidak memotong pembicaraan, dan yang terakhir itu transisi peran. Transisi peran ini kita mengandaikan kita berada di posisi si pembicara. Akan tetapi kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kita ke bagian kedua, yaitu bagaimana sih lembar aksi 1 dapat membantu melatih empati. Ya, baik. Di lembar aksi 1 ini kita diajarkan, kita dilatih untuk yang pertama mengenali emosi diri sendiri. Nah, sehingga kita tahu sebenarnya apa yang sedang kita rasakan. Yang kedua, memahami emosi orang lain sehingga kita bisa mengambil sikap yang tepat terhadap orang lain tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu kita dilatih untuk mendengarkan aktif dengan melakukan beberapa sikap yang telah disebutkan sebelumnya.
ada kontak mata, ada respon yang sesuai dan lain sebagainya. Nah, kita dilatih untuk menjadi pendengar yang aktif. Nah, sekarang bagaimana nih tips bagi para pengajar untuk meningkatkan rasa empati dalam perencanaan materi pembelajaran? Baik, ini menurut saya yang pertama harus kita kenali dulu emosi siswa. Nah, jadi kita latih siswa untuk mengungkapkan apa yang sedang dirasakan oleh siswa. Entah melalui nanti game atau ditanya langsung atau dengan cara-cara yang lain. Ini melatih anak untuk mengenali emosinya sendiri dan kita bisa mengetahui bagaimana emosi siswa. Kemudian yang kedua itu dengan adanya kegiatan berdiskusi, yang mana ketika berdiskusi siswa tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, harus memperhatikan, dan ini melatih siswa untuk menjadi orang yang mampu mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan solusi dan pembinaan. Dalam artian ketika kita sudah tahu emosi siswa, ketika kita sudah tahu apa yang dirasakan siswa tentang pembelajaran inilah kita bisa memberikan respon yang sesuai, memberikan solusi, memberikan pembinaan. Kemudian yang terakhir yaitu kita lakukan pembelajaran yang sesuai dengan emosi siswa, dengan perkembangan siswa. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua dan bagi semua yang menonton video ini. Salam semangat, semangat guru-guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.